wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alfiah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar NIM 20111721. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman dan ketahanan nasional. Saya akan membahas tentang ketahanan nasional, lembaga ketahanan nasional, dasar hukum ketahanan nasional, kondisi ketahanan nasional, ancaman, gangguan, dan hambatan dalam menjaga ketahanan nasional, upaya dalam menjaga ketahanan nasional. Saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah perihal kuat, teguh dalam rangka kesadaran, sedangkan pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah yang berdaulat. Dengan demikian, istilah ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Jadi ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi kedaulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi. Itu ada lembaga ketahanan nasional. Yang pertama itu ada gubernur dan wakil gubernur. Gubernur itu tugasnya sebagai pemimpin pengendali pelaksanaan tugas dan fungsi Lemhanas RI. Dan sedangkan wakil gubernur mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin Lemhanas RI. Ketiga itu ada Sekretariat Utama, mempunyai tugas mengkoordinasi perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program administrasi sumber daya di lingkungan Lemhanas RI yang ditetapkan oleh Sekretaris Utama. Yang keempat itu ada Deputi di Pendidikan Pemimpinan Tingkat Nasional. Nah, dia ini tugasnya menyelenggarakan pendidikan, penyiapan, kader, dan penempatan pimpinan tingkat nasional yang ditetapkan oleh Deputi. Nah, ini ada Deputi bidang pengkajian strategi. Tugasnya itu sebagai pengkajian strategi berbagai permasalahan nasional dan internasional yang ditetapkan oleh Deputi. Itu ada Deputi bidang pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Nah, dia itu mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan secara konsepsional serta mengembangkan konsep-konsep di bidang penempatan nilai-nilai kebangsaan yang dipimpin oleh Deputi. Ada Dasar Hukum Ketahanan Nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah sumber dari segala sumber. Undang-Undang 1945 ini memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem serta penyelenggaraan pertahanan negara. Landasan tentang hukum usaha pembelaan negara. Yang pertama itu ada landasan ideal Pancasila terkait dengan pembelaan terhadap negara. Pancasila khususnya sila ketiga mewajibkan setiap warga negara untuk memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua itu adalah landasan konstitusional Undang-Undang 1945. Nah, dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 berbunyi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Yaitu ada landasan operasional. Landasan operasional ini pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibanding pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya ada kondisi ketahanan nasional. Kondisi ketahanan nasional Indonesia saat ini berdasarkan Raportanas Lemhanas RI pada tahun 2016 dilihat dari bandingan 2014 dan 2015 indeksnya sangat menurun. Maksudnya di sini adalah indeksnya tetap kurang tangguh, yang artinya keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi lemah. Meskipun dalam jangka pendek negara masih dapat bertahan dari berbagai ancaman, namun jika tidak segera ada perbaikan secara signifikan, maka dalam jangka panjang stabil nasional akan goyah.
kondisi ketahanan nasional seperti ini juga sebagai peringatan ya, ada ancaman, gangguan, dan hambatan dalam menjaga ketahanan nasional. Yang pertama itu ada ancaman, usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dan dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Yang kedua itu ada gangguan, hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau memiliki tujuan untuk melemahkan serta menghalangi secara tidak konsepsional. Nah, terus ada hambatan. Hambatan itu hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Terus ada tantangan atau hal usaha yang bertujuan atau bersifat mengunggah kemampuan. Itu ada upaya dalam menjaga ketahanan nasional. Yang pertama itu ada berdikari, yaitu berdiri di atas kaki sendiri, yang merupakan sifat ketahanan nasional. Yang kedua itu ada mengikuti perkembangan zaman. Ketahanan nasional itu tidak tetap karena menyesuaikan situasi dan kondisi bangsa dan negara. Nah, yang ketiga itu ada kuatnya gotong royong masyarakat. Hal ini terlaksanakannya asas-asas ketahanan nasional Indonesia sebagai sikap kolektif di masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada keempat, itu ada pembinaan ideologi. Pembinaan ideologi ini biasanya akan berada dan semakin menyimpang dari rumusan dasar yang sudah ditetapkan pendirian bangsa Indonesia. Yaitu ada pencerdasan bagi anak bangsa. Dalam bidang pendidikan merupakan upaya untuk mencerdaskan pemikiran anak bangsa dalam memahami ekonomi, sosial, budaya, politik, dan bidang lainnya, sehingga berpengaruh positif untuk ketahanan nasional. Materi yang saya sudah sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.